Halo semua ya, kembali lagi sama gua Bebe Rex ya. Gua mau minta maaf dulu nih ke kalian untuk gua udah jarang lah bikin konten-konten belakangan ini karena jujur emang nggak sempet waktu gua untuk ngedit, record dan segala macem. Jadi gua sekarang lebih sering untuk live streaming di channel gua sendiri. Gua lebih sering bahas-bahasnya di live streaming gua. Dan gua sorry banget udah jarang banget bikin konten, dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gue udah jarang banget bikin konten dan gua akan usahakan untuk lebih produktif lagi ke depannya untuk bikin konten. Dan kali ini gua mau bikin konten yang sebenarnya udah ada, tapi gue jarang bikin konten ini, yaitu ngomong suka-suka. Ya buat kalian yang belum tahu ngomong suka-suka itu apa sih? Ngomong suka-suka itu adalah kita ngebahas soal teori atau teori-teori liar lah pokoknya, soal One Piece atau anime manga lain. Ya intinya ngomong suka-suka lah. Jadi disclaimer buat kalian, gak perlu dianggap serius atau yang gimana-gimana gitulah. Santai aja karena ini cuman ya bacotan-bacotan gua dan nakama-nakama gua aja yang gua udah pilah-pilih gitu buat dijadikan konten. Jadi ya santai aja lah, nggak usah serius-serius amat sama ngomong suka-suka konten gue ini ya. Jadi untuk konten kali ini gue mau ngebahas soal ancient robot atau robot kuno dan Rush Ors ya. Teori ini disampaikan atau dikasih lah dari nakama kita, yaitu Mas Irfan. Jadi pada saat gua lagi membahas chapter 1111, Mas Irfan memberikan teori soal ancient robot dan Rush Ors ini. Wah, ini konten yang menarik nih. Karena gue bahasnya di live stream, akhirnya gue kepikiran untuk bikin kontennya. Jadi ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke kontennya. Let's go. Awal mulanya muncul teori ini adalah pada saat kita sedang mendiskusikan chapter 1111 di live stream gua. Jadi waktu itu Mas Irfan tiba-tiba kepikiran kalau robot kuno itu dari awal merupakan bangsa Ors atau ras Ors itu sendiri dari generasi pertama yang dijadikan robot oleh para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, bukan cyborg ya, tapi langsung dijadikan robot. Beliau kepikiran seperti itu karena beberapa dari kita itu melupakan akan sosok Ors yang jarang diperlihatkan di One Piece ini, karena sedikit banget cluenya untuk bangsa Ors atau ras Ors itu sendiri. Nah, di sini gua mau coba cari beberapa ciri-ciri fisik yang ya sedikit ada kemiripan lah antara Ors dan robot kuno tersebut ya. Dimulai dari tanduknya yang bentuknya lumayan mirip, udah ada dua dan mirip juga. Dari mulai tubuhnya, tingginya, postur badannya, skala fisiknya ya lumayan cukup mirip lah antara bangsa Ors atau ras Ors ini dengan robot kuno tersebut. Gua mendiskusikan semua ini di live stream bareng nakama-nakama yang lainnya, dan yang lainnya pun ternyata cukup kaget dan setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Irfan. Gue juga jujur kaget karena gue sendiri awalnya menganggap robot kuno ini adalah ya udah cuma sebatas robot biasa dari zaman abad kekosongan yang memiliki kesadaran tersendiri. Tapi setelah sedikit gue dalami dengan apa yang dibilang oleh Mas Irfan, ini malah jadi lebih menarik dan ngebuat gue ingin coba cari tahu lebih dalam lagi. Gue bakal jabarin nih sedikit dan beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Irfan, karena ini cukup mind blowing lah menurut gue lah yang disampaikan oleh Mas Irfan ini. Jadi singkatnya, robot kuno itu adalah sosok Ors yang telah dijadikan robot pada zaman abad kekosongan atau Void Century pada chapter 1111 itu. Dan robot kuno tersebut kan meminta maaf di chapter 1111 itu, meminta maaf kepada Joy Boy. Dan Mas Irfan bilang kalau memang sosok robot itu memang punya jiwa dan kesadaran sendiri, tapi kesadaran dan jiwa sendiri itu dari sosok Ors. Sosok Ors yang telah dijadikan robot. Dan dari beberapa kemiripan yang udah gua sebutin sebelumnya, itu bisa jadi clue kalau memang benar seperti itu. Dan ketika robot kuno menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu, robot kuno itu gagal dan pingsan, sampai pingsan lah. Tapi bukan karena kehabisan energi, melainkan hanya
pingsan kalau menurut Mas Irfan ya. Robot kuno itu pingsan, bukan kehabisan energi. Dan robot kuno itu sadar kembali saat ini di Egghead karena ada beberapa hal yang kemungkinan men-trigger kebangkitannya atau kesadarannya di Egghead ini saat pertarungan yang terjadi di Egghead. Jadi kurang lebih begitu yang Mas Irfan sampaikan di live stream gua. Nah, dari situ gue coba lebih dalami lagi soal apa yang dibilang Mas Irfan. Dan mungkin poin terpentingnya yang akan gue ambil adalah robot kuno yang mempunyai kesadaran sendiri, yaitu kesadaran dari seorang Ors yang mengenal sosok Joy Boy hingga dia meminta maaf. Dan kemungkinan ini tambahan ya dari gua. Menurut gua permintaan maaf dari robot kuno tersebut itu bukan karena dia melakukan kejahatan atau berkhianat, melainkan ia meminta maaf karena telah gagal melakukan suatu tugas atau suatu misi yang harusnya bisa diselesaikan oleh robot itu. Jadi karena itulah robot itu meminta maaf, bukan karena pengkhianatan atau kejahatan. Dan itu poin terpentingnya yang bisa gue jabarin ke kalian lah. Soal-soal apa yang gue sebutin sebelumnya itu poin-poin terpentingnya yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Tapi kalau untuk soal kenapa robot itu bisa bangkit kembali, jujur aja gue belum bisa jabarin, belum bisa menebak. Karena ini masih sangat belum bisa dipastikan apa yang bisa membangkitkannya, sangat clueless sekali, no clue. Gue juga nggak bisa mendalami lagi untuk apa sih hal yang bisa membuat robot itu bangkit. Jadi gue belum bisa lah gitu guys. Kalau ngelihat Ors yang diubah menjadi robot kayak gini nih, dengan apa yang disampaikan Mas Irfan, ini sepertinya bukan pertama kalinya hal kayak gini terjadi di One Piece. Udah ada beberapa kali lah hal-hal kayak gini terjadi di One Piece. Ya makhluk hidup yang dijadikan robot di One Piece ini udah beberapa kali. Tapi gue akan ambil satu contoh paling mencolok, yaitu Kuma yang diubah oleh Vegapunk menjadi robot sepenuhnya. Tapi karena Kuma yang mempunyai keunikan sebagai ras buccaneer, Kuma tetap memiliki kesadaran tersendiri soal perasaan. Biarpun jujur kesadaran itu kecil, tapi Kuma tetap memiliki kesadaran akan dirinya sendiri sampai dia bisa menyelamatkan Bonnie, seperti apa yang dibilang pada Vegapunk di chapter belakangan ini gitu. Gue akan ambil contohnya dari situ. Dan gue bakal jabarin nih sedikit lah soal ras-ras yang ada di One Piece. Yang pasti ya ras spesial tersebut itu punya keunikan mereka masing-masing gitu. Bukan cuman sekedar ras-ras biasa aja. Ya contohnya seperti ras kaki panjang yang mempunyai kaki yang panjang-panjang gitu, yang tangan panjang atau lengan panjang seperti Ideo, ras kurcaci seperti yang ada di Dressrosa suku Tontata, ras raksasa, dan ras overpower menurut gua ras Lunarian. Dan mereka itu ras-ras yang salah satunya punya keunikan mereka masing-masing lah. Salah satunya gitu kan, bukan salah satunya sih, dari sekian banyak ras yang ada di One Piece. Dan mereka-mereka yang mempunyai kespesialan lah, hal-hal spesial dan keistimewaan dari ras-ras yang ada di One Piece gitu. Apalagi kalau emang bener dengan apa yang gue sebut itu, ras Ors yang mempunyai kesadaran atau jiwa tersendiri, kalau memang benar itu adalah kemungkinan ras Ors dari generasi pertama atau bangsa Ors dari generasi pertama yang memimpin ras Ors tersebut pada zaman Void Century. Dan menurut gue itu adalah salah satu kelebihannya dari bangsa Ors atau ras Ors itu sendiri. Apa sih kelebihannya ya? Itu yang gue sebutin, jiwa atau kesadaran yang berhubungan dengan jiwa lah, pokoknya yang berhubungan dengan jiwa atau kesadaran mereka gitu, sehingga mereka bisa memiliki kesadaran lebih dibanding ras-ras lainnya. Kenapa gue bilang begitu? Karena menurut gue kalau robot tersebut tidak memiliki jiwa atau kesadaran, dia nggak mungkin untuk meminta maaf kepada Joy Boy, dan juga tidak memiliki perasaan seperti layaknya robot pada umumnya. Makanya gue bilang begitu, dan itu adalah kemungkinan kalau memang benar itu adalah salah satu keistimewaan dari bangsa Ors atau ras Ors itu sendiri. Yang kita tahu dari sosok Ors atau bangsa Ors itu sendiri adalah bangsa atau ras yang sangat sedikit cluenya
yang sudah mungkin punah populasinya di One Piece, dan juga merupakan ras-ras yang kemungkinan besar gitu punya hubungan tentang apa yang terjadi pada abad kekosongan atau Void Century gitu. Nah itu kan yang kita ketahui bangsa Ors di One Piece selama ini, karena sangat sedikit cluenya soal bangsa Ors, dan bangsa Ors itu disebut sebagai bangsa yang mampu atau ras yang mampu menarik benua atau pulau. Gila, gokil nggak? Dan itu kemungkinan besar pasti ada hubungannya dengan Void Century dan abad kekosongan. Dan ini makanya ada sedikit lah benang merahnya antara robot kuno dan bangsa Ors itu sendiri gitu. Ya kesimpulan yang bisa gua ambil dari pembahasan Ors dan robot kuno ini ya adalah bahwa nggak menutup kemungkinan kalau sampai ternyata memang sosok robot kuno ini adalah ciptaan pertama kali dibuatnya makhluk hidup menjadi robot. Ya itu nggak menutup kemungkinan sama sekali sih. Dimana yang kita tahu setelah apa yang disampaikan Vegapunk pada saat awal-awal Arc Egghead itu, bahwa pulau atau kerajaan kuno pada 900 tahun yang lalu itu adalah kerajaan yang memiliki ilmu pengetahuan paling tinggi dibanding saat ini, atau yang bisa kita sebut sebagai kerajaan paling maju atau kerajaan masa depan yang ada di One Piece lah, dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, dengan sejarahnya, dan kemungkinan dengan bangsa atau ras-ras yang ada di kerajaan kuno tersebut gitu. Jadi ini bener-bener nggak menutup kemungkinan bahwa ternyata memang robot itu adalah ciptaan pertama atau generasi pertama. Ya yang kita lihat sekarang lah, contohnya ada beberapa ya seperti Kuma, para Seraphim, dan beberapa kloningan-kloningan yang dibuat oleh Vegapunk itu semua adalah hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dipelajari oleh Vegapunk. Tapi gue bakal ngasih ya paling penting lah, paling mendekati yaitu ya cuma Kuma. Menurut gue Kuma yang diubah melalui beberapa proses itu seakan-akan seperti cikal bakal terbentuknya robot kuno dari suatu ras yang spesial gitu, cikal bakalnya gitu. Dan itulah yang paling mendekati menurut gue gitu ya guys ya. Paling segitu aja yang bisa gua kasih tahu atau gua share ke kalian soal teori ini atau beberapa spekulasi yang udah gua coba dalami tentang apa yang disampaikan oleh Mas Irfan, karena emang masih kurangnya clue dan fakta yang ada di One Piece gitu. Gua nggak bisa menggali lebih dalam lagi. Tapi kalau emang kalian ada tahu lebih gitu, mau nambahin, boleh coret-coret di kolom komentar. Kita akan diskusi juga di kolom komentar. Gak apa-apa juga, santai aja gitu. Boleh tambahin juga, karena gue biar tahu juga sudut pandang dari kalian. Dan kalau memang setuju ya boleh juga diklik like-nya juga gitu kan, ya kan. Dan kalau kalian emang pengen tertarik gitu buat bahas-bahas kayak ginian gue sama gue secara live, ya kalian bisa lah ikut-ikut atau join live streaming gue. Ya gue malam sih live streamingnya, dan di live streaming gue bisa bahas apa aja soal hal-hal yang kayak gini, teori One Piece atau anime manga lainnya juga. Jadi kita bisa diskusi dan ngobrol bareng pada saat gue live streaming. Jangan lupa juga join Discord gue, link ada di deskripsi ya. Jadi itu aja, sekian dari konten ngomong suka-suka gue kali ini. Sekali lagi disclaimer, konten ngomong suka-suka ini ya cuman suka-suka aja, teori liar, nggak usah dianggap serius. Jadi ya udahlah, nggak usah diseriusin lah. Ini santuy aja guys, nggak usah dibawa-bawa serius-serius banget. Ini teori yang kita aja lah, para pencinta One Piece gitu, nggak usah dibawa serius-serius amat. Jadi ya udah, sekian untuk konten kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.